Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang kami hormati. Salam sehat. Pada tutorial kali ini, kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi dengan judul Asesmen Diagnostik Awal Pembelajaran. Materi ini merupakan kegiatan awal pembelajaran saat akan memasuki tahun pelajaran baru. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, mari kita simak dan kita ikuti bersama tutorial berikut ini. Baiklah, kita awali dengan pengertian dari asesmen diagnostik. Menurut Direktorat Sekolah Dasar, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Selanjutnya, dari pengertian atau definisi asesmen diagnostik dapat kita deskripsikan sebagai berikut atau dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Asesmen ini untuk mengetahui hambatan dan kelemahan peserta didik atau siswa pada saat belajar dari rumah. Kedua, hasil asesmen merupakan dasar kepada guru untuk menetapkan tindakan atau strategi yang tepat kepada masing-masing siswa atau peserta didik. Ketiga, remedial dan pengayaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut hasil asesmen merupakan upaya untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal atau dirugikan. Selanjutnya, langkah-langkah di dalam menyusun asesmen diagnostik awal pembelajaran. Langkah yang pertama, menyusun kisi-kisi soal asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, menyusun soal asesmennya. Yang ketiga, menuliskan kemungkinan jawaban siswa atau peserta didik. Yang keempat, menuliskan kunci jawaban soal asesmen awal. Yang kelima, menuliskan pedoman pengodean soal asesmen awal. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan interpretasi dan tindak lanjut. Baiklah, langkah yang pertama, menyusun kisi-kisi asesmen. Sebagai contoh, kita ambil mata pelajaran matematika SMP kelas 8. Ini ada matriksnya, karakteristiknya, ada nomor urut, ada KD kelas 7. Materinya operasi bilangan pecahan, indikator soalnya ini, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor 2. Keterangan, KD 31 ini merupakan prasyarat untuk mempelajari KD 34. Sebab kalau tidak paham atau tidak tuntas KD 31, maka peserta didik atau siswa akan mengalami kesulitan atau hambatan di dalam mempelajari untuk KD 34, yakni menjelaskan rasio 2 besaran dengan fokus pada faktor skala, proporsi, dan kecepatan dan debit. Ini dia, ini indikatornya. Diberikan beberapa bilangan pecahan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda-beda, siswa dapat menentukan urutan naik dari bilangan-bilangan tersebut. Ini operasi bilangan pecahan, prasyarat untuk KD 34. Selanjutnya, susun soalnya. Jadi langkah kedua, menyusun soal. Ini soalnya. Ketahui pecahan sebagai berikut. Urutan naik dari pecahan tersebut adalah: ketiga, menulis kemungkinan jawaban dari soal nomor 2 tersebut. Misalnya yang A, kalau memilih jawaban A, karena siswa memahami cara mengubah pecahan dan mengurutkannya dalam urutan naik. Inilah jawaban yang benar sebagai kunci. Memilih jawaban B karena siswa salah menyimpulkan jawaban sehingga mengurutkan dalam urutan turun, terbalik ya. Memilih C dengan alasan dari perhitungan 0,6 dan 0,65
nilainya 0,65 kurang dari 0,6. 0,79 nilainya lebih dari 5/6. Memilih jawaban D dengan alasan 0,65 kurang dari 0,6 dan 5/6 nilainya lebih dari 0,79. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan kunci jawaban. Kuncinya A. Kemudian ada dua kemungkinan jawaban, bisa dalam bentuk desimal diurut seperti ini, bisa juga dalam bentuk pecahan biasa. Ini kunci jawaban yang benar, urutan pecahan yang benar. Langkah berikutnya adalah pengodean soal dari nomor 2 tersebut. Ini ada jawaban, ada alasan, ada kategori, ada kodenya. Jadi kodenya kalau dia paham P, kalau dia paham sebagian PS, kalau tidak paham TP. Ini A, urutan yang benar nih. Nah, ini mengubah pecahan dalam bentuk pecahan desimal, bisa dalam desimal atau bisa dalam bentuk pecahan biasa. Berarti kalau dia memilih yang ini, siswa mampu mengurut beberapa pecahan dalam urutan naik dengan tepat. Tapi kalau dia memilih yang B, nah dia hanya paham sebagian karena dia tidak mengurutkan dari urutan yang rendah ke urutan yang tinggi, ya. Tapi dia dari yang tinggi ke yang rendah terbalik, maka paham sebagian 1, kodenya PS1. Kalau dia memilih ini, ya siswa salah mengurutkan disebabkan menganggap nilai pecahan 0,65 nilainya kurang dari 0,6, 0,79 nilainya lebih dari 5/6. Ini tidak paham, kodenya TP. Kalau memilih ini, siswa salah mengurutkan disebabkan karena menganggap nilai pecahan 0,65 nilainya kurang dari 0,6, sedangkan urutan selanjutnya 0,5/6 nilainya lebih dari 0,79. Ini sudah tepat, jadi paham sebagian, kodenya PS2. Selanjutnya kita lihat interpretasi dari tindak lanjut soal nomor 2 tersebut. Ini adalah langkah terakhir. Ini ada matriknya, kode. Tadi pada langkah pengodean sudah kita pahami. Kemudian pada interpretasi dan tindak lanjut, maka kita lihat pada kode P, paham. Ini kemungkinan jawaban siswa memilih pilihan jawaban A karena mampu mengubah bentuk pecahan 3/5 sama dengan 0,6, 65% 0,65, 5/6 0,83, dan 0,79 0,79. Berarti interpretasinya siswa dapat mengubah bentuk pecahan dengan mengurutkan beberapa pecahan dalam urutan naik dengan tepat, karena ini sudah benar. Maka tindak lanjutnya adalah karena sudah menjawab dengan tepat, maka pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD kelas 8, yaitu menjelaskan rasio 2 besaran. Fokusnya pada faktor skala dan proporsi kecepatan dan debit KD 34. Boleh melanjutkan. Pada paham sebagian 1, memilih pilihan jawaban B karena mampu mengubah bentuk pecahan seperti yang tadi. Nah, siswa dapat mengubah bentuk pecahan dalam bentuk pecahan lainnya, tetapi siswa salah memaknai urutan naik, yaitu siswa menganggap mengurut dari nilai pecahan terbesar menuju nilai pecahan kecil. Ini kesalahannya tidak begitu fatal karena dia hanya salah mengurutkan dari yang besar ke yang kecil, seharusnya dari kecil ke yang besar. Maka tindak lanjutnya memberikan pembelajaran remedial untuk memberikan pemahaman siswa mengenai konsep urutan naik dan turun. Yang paling penting. Kemudian yang berikutnya, kode PS2, paham sebagian 2, memilih pilihan jawaban D karena mampu mengubah bentuk pecahan ini. Terus siswa salah mengurutkan disebabkan karena menganggap nilai pecahan 0,65 nilainya kurang dari 0,6. Sedangkan urutan selanjutnya sudah tepat pada 5/6, nilainya lebih dari 0,79. Tindak lanjut untuk mengatasi kesalahan siswa, yaitu dengan melakukan remedial dengan mempelajari kembali mengenai membedakan urutan naik dari 2 bilangan desimal sebagaimana tindak lanjut jawaban C, serta menegaskan bahwa untuk melihat nilai urutan dari 2 bilangan desimal tidak melihat digit terakhir bilangan desimal. Sehingga seperti ini nanti jadinya 0,79 kurang dari 0,83 benar.
0,79 lebih dari 0,83 salah. Jika hanya melihat digit terakhir yaitu 9 lebih dari 3. Jadi kalau hanya melihat ini, maka ini dianggapnya lebih dari 3. Tidak lanjut remedial. Tidak paham. Memilih pilihan jawaban C karena mampu mengubah bentuk pecahan 3/5 sama dengan 0,6 dan seterusnya, atau tidak bisa mengubah bentuk pecahan. Siswa yang salah mengurutkan disebabkan karena menganggap nilai pecahan 0,65 nilainya kurang dari 0,6 dan 0,79 nilainya lebih dari 5/6. Sedangkan siswa yang tidak dapat mengubah bentuk pecahan dan mengurutkan bentuk pecahan dari yang kecil sampai yang terbesar, tidak memahami konsep pecahan dan urutan pecahan. Tidak lanjutnya adalah dengan melakukan remedial, dengan mempelajari kembali konsep bilangan pecahan. Ini harus diulang dari awal, yakni tentang konsep pecahan. Selesai. Masa depan anak bangsa di tangan para pengukir pendidikan. Bila diukir dengan hati yang ikhlas, layanan belajar yang benar akan menghasilkan anak-anak yang mampu bertahan hidup di dunia yang penuh saingan. Bila tidak, akan menambah penderitaan mereka di masa depan. Heri 2015. Terima kasih.